kelas 4 digabung menjadi satu dalam satu ruangan. Untuk kelas 3 duduk di sebelah kanan dan kelas 4 duduk di sebelah kiri. Silakan rapikan tempat duduk kalian sesuai kelasnya masing-masing. Kalau sudah, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin ketua kelas. Silakan Mas Bayu dari kelas 5 untuk memimpin berdoa. Terima kasih Mas Bayu yang sudah memimpin berdoa. Ibu akan mengecek kehadiran dari kelas 3 dan kelas 4. Silakan tengok kanan kiri kalian, apakah teman-teman kalian semuanya sudah hadir? Untuk kelas 3, alhamdulillah sudah hadir ya. Untuk kelas 4, alhamdulillah hadir semuanya ya. Sekarang Ibu mau bertanya, dari anak-anak kelas 3 dan kelas 4, siapa yang ingin menjadi orang sukses? Acungkan jari kalian. Semuanya ingin menjadi orang sukses ya. Kalau anak-anak dari kelas 3 dan kelas 4 ingin menjadi orang yang sukses, maka kalian semua harus rajin belajar dan semangat belajar. Paham anak-anak? Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah semangat belajar? Kalau sudah, coba Ibu akan cek kalian dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Hari ini kelas 3 belajar mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Sedangkan kelas 4 hari ini belajar mengenai pekerjaan di sekitarku. Ibu akan membacakan tujuan belajar. Untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mendiskusikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan memahami kewajiban dan hak di sekolah, siswa dapat bercerita tentang pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran kelas 4, yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Untuk kelas 3 jangan rame ya, Ibu akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 4, pada pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Betul? Nah, sekarang buka buku siswanya halaman 56. Sudah buka semuanya? Kalau sudah, kalian amati gambar tersebut dan diskusikan dengan teman sebangkunya mengenai jenis kegiatan ekonomi, lalu jenis barang yang diperjualbelikan, yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, yang terakhir, hasil dari setiap pekerjaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Ya, Mbak Linda, silakan bertanya. Pertanyaannya bagus. Mbak Linda bertanya, tugasnya ditulis di buku masing-masing atau di salah satu lembar saja dari teman sebangku? Jawabannya,
ditulis di buku masing-masing agar anak-anak ibu semuanya menulis. Sudah paham? Kalau sudah paham, diskusikan dengan teman sebangkunya. Jangan rame, ibu akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Paham? Baik. Sekarang untuk kelas 3 akan belajar mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Pada pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah. Apakah anak-anak ibu masih ingat pengertian hak dan kewajiban? Nah, yuk, pintar. Masih, Mas? Bagus, ternyata anak-anak ibu semuanya masih ingat pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas dimiliki dan diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Apa itu sekolah? Anak-anak ada yang tahu apa itu sekolah? Tempat belajar, betul. Bertemu teman, betul. Bermain, betul. Bertemu guru, betul. Jadi, sekolah adalah tempat anak-anak belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Tempat anak-anak bertemu bapak ibu guru yang lama. Selain itu, anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka semua saling menghargai dan saling menghormati. Mereka melaksanakan hak dan kewajibannya dengan semangat. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Apabila kewajiban sengaja diabaikan, maka mereka akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa sih Bu contohnya? Kewajiban yang sengaja diabaikan lalu mendapatkan hukuman. Misalnya, kewajiban anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tetapi anak-anak membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka anak-anak akan mendapatkan teguran dari bapak ibu guru berupa untuk mengambil sampah tersebut dibuang lagi ke tempatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka sekarang buka buku siswanya halaman 56. Sudah dibuka? Kalau anak-anak ibu sudah membuka bukunya, sekarang kita amati bersama-sama gambar tersebut. Nah, yang pertama, apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Pintar, pada gambar tersebut terdapat seorang siswa-siswi berada di taman. Yang kedua, bagaimana keadaan tamannya? Bersih, terawat, indah, sehat. Pintar. Jadi, keadaan tamannya itu terlihat bersih, terawat, indah, tumbuhannya segar, sehat, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang membuat keadaan tamannya seperti itu? Pintar. Jadi yang membuat keadaan tamannya seperti itu adalah seluruh warga di sekolah, seperti bapak ibu guru, siswa-siswi, penjaga kebun, dan lain sebagainya. Kenapa sih mereka melakukannya? Betul, mereka melakukannya berdasarkan hak dan kewajiban mereka untuk menjaga taman di lingkungan sekolah. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Jika tidak ada, maka ibu akan memberikan tugas. Tugasnya, tuliskan 5 pengalaman hak dan kewajiban yang sudah kalian laksanakan di sekolah.
yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Silakan Mbak Ayu. Pertanyaan yang bagus. Jadi Mbak Ayu bertanya, tugasnya dikerjakan sekarang atau dikerjakan di rumah? Untuk tugasnya anak-anak dikerjakan sekarang. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, maka kalian kerjakan dengan tenang, fokus, jangan rame, dan jangan membuat kegaduhan agar tidak mengganggu kelas 4. Sekarang Ibu akan ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kelas 4. Apakah diskusinya sudah selesai? Kalau sudah, kita diskusikan bersama-sama ya. Yang pertama, jenis kegiatan ekonomi pada gambar tersebut terdapat jenis kegiatan apa? Betul, pada gambar tersebut jenis kegiatan ekonomi perdagangan. Dalam perdagangan itu terdapat kegiatan yang berupa kegiatan jual beli. Pintar. Pada kegiatan jual beli itu ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu apa sih pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa sih pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ada yang tahu? Pintar. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan barang bisa digunakan oleh orang lain. Apa anak-anak pekerjaan yang menghasilkan barang? Peternak, betul. Petani, betul. Pembuat makanan, betul. Ternyata anak-anak itu semuanya tahu ya. Nah, sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada yang tahu pekerjaan yang seperti apa yang menghasilkan jasa tersebut? Pintar. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa dapat dinikmati oleh orang lain. Lalu contohnya apa sih pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ada yang tahu? Dokter, betul. Guru, betul. Polisi, betul. Tukang cukur, betul. Anak-anak ibu semuanya pintar. Nah, selanjutnya yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan pada gambar tersebut. Apa anak-anak? Pintar. Pada gambar tersebut, barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang terlibat dalam gambar tersebut atau dalam perdagangan tersebut. Ada nelayan, pedagang ikan, lalu ada juga pengangkut barang. Pintar, anak-anak ibu semuanya pintar ya. Yang terakhir, hasil dari setiap pekerja yang terdapat pada gambar tersebut berupa apa anak-anak? Pintar. Pada gambar tersebut hasil yang didapat yaitu berupa barang. Barangnya apa? Barangnya adalah ikan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, maka Ibu akan ke kelas 3 lagi. Anak-anak jangan rame ya. Baik. Apakah anak-anak Ibu kelas 3 sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah, kita bahas bersama ya. Hak di sekolah yang sudah pernah kalian laksanakan apa saja? Hak mendapatkan pelajaran, hak meminjam buku di perpustakaan, hak menggunakan fasilitas di sekolah, lalu hak mendapatkan banyak teman, dan ada lagi, betul, hak mendapatkan izin
ketika kalian berhalangan hadir. Pintar. Selanjutnya, kewajiban di sekolah yang pernah atau yang sudah kalian laksanakan di sekolah. Apa saja? Kewajiban menjaga kebersihan di sekolah, betul. Kewajiban menghormati guru. Kewajiban saling menghargai sesama teman, betul. Kewajiban memberikan keterangan sakit ketika kalian tidak berangkat ke sekolah. Yang terakhir ada kewajiban kalian untuk mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Betul anak-anak ibu, semuanya pintar ya. Nah anak-anak, untuk kelas 3 dan kelas 4 materinya sampai di sini saja. Sekarang kesimpulan materi untuk kelas 3 bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Karena apabila kewajiban sengaja kita abaikan, kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berlaku. Selanjutnya untuk kelas 4. Untuk kelas 4, dalam kegiatan ekonomi perdagangan terdapat kegiatan jual beli. Dalam jual beli dapat berupa barang dan dapat pula berupa jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya peternak, petani, pembuat makanan, dan lain sebagainya. Lalu pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak dari kelas 3 dan kelas 4 ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Kalau ada, anak-anak acungkan jari kalian. Dari kelas 3 ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Lalu dari kelas 4 ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Berarti anak-anak ibu dari kelas 3 dan kelas 4 sudah paham ya? Pintar. Sebelum ibu menutup pelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan di rumah. Untuk kelas 3, pekerjaannya yaitu tuliskan hak dan kewajiban beserta sanksi jika dilanggarnya. Apakah paham tugasnya? Baik, sekarang untuk kelas 4 tugasnya yaitu dalam kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu yang memuat jenis kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan, hasil dari setiap pekerjaan, lalu penyebaran barangnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka ibu akan menutup pelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Sekarang gantian ketua kelas dari kelas 3. Mas Dandi, silakan dipimpin berdoa. Terima kasih Mas Dandi sudah memimpin berdoa. Terima kasih untuk anak-anak semuanya dari kelas 3 maupun kelas 4 yang sudah belajar dengan semangat. Jangan lupa pelajari lagi pelajarannya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.